مخلصا له الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ayat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus guru-guru kita hadir di tengah-tengah kita. Guru kita yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasan Basri, ada Bapak Dr. Haji Nasir Saifuddin Zuhri, dan MC Bapak Ustadz Nuhrodin MPDI, serta seluruh jamaah yang hadir Bapak Ibu di masjid hari ini, malam ini, yang saya hormati dan Allah muliakan. Bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sampai masuk di tahun 1445 Hijriah. Boleh jadi bukan karena kita rajin olahraga, bukan karena kita rajin menjaga kesehatan, tetapi Allah sayang kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita atas kekurangan dan kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga Allah berikan kesempatan kembali kita hidup di tahun ini. Insya Allah semoga kita sehat, panjang umur, dan bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selamanya kita sampaikan, terus Allah curahkan untuk habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tadi MC sudah menyampaikan sebetulnya tentang hakikat hidup ya. Saya harap tadi pikir mau langsung doa saja. Alhamdulillah kita sudah mendengar tadi begitu dalam peringatan bagi kita ya, mengingatkan bagi kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan bersama atau di hadapan guru-guru kita, ini guru-guru kita semua ya, saya hanya menyampaikan hakikat atau makna peristiwa daripada hijrah pada waktu itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ketahui ya, ada dua penanggalan yang kita maklum dan lazim kita kenal, yang seringkali kita sebut sebagai penanggalan tahun Masehi dan penanggalan tahun Hijriah ya, atau Qamariyah dan Syamsiyah. Kalau merujuk kepada ayat Quran yang tadi dibacakan di awal, sebetulnya kalau melihat ke sana berarti tidak ada istilah tahun muslim, tahun kafir gitu kan. Karena tahun tidak beragama gitu kan. Karena tidak ada agamanya kalau tahun itu. Hanya memang karena kebetulan yang Masehi ini ditemukan dan nama-namanya adalah sesuai dengan penemunya,
Ya, bulan-bulan itu ada Januari, Februari kan, demikian juga Agustus. Padahal itu pun dihitung sesuai atau merujuk kepada di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu matahari. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar. Kemudian juga ada tahun yang disebut dengan Hijriah atau tahun Qamariyah, karena dihitungnya berdasarkan perputaran bulan, sehingga wajar untuk ru'yatul hilal, melihat bulan itu setelah matahari tenggelam, kemudian muncul hilal dari barat. Disitulah awal penanggalan tahun Hijriah untuk tanggal 1, 2 atau sebagainya, atau pergantian bulan dan tahun. Sehingga malam ini setelah matahari tenggelam tadi, maka memasuki tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah berdasarkan kalender pemerintah. Kalau yang lain saya tidak tahu, mungkin kemarin atau esok ada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena Allah telah menjadikan wal qamara nuro, dan bulan bercahaya. Matahari bersinar, bulan bercahaya. Wa qaddarahu manazila, Allah tetapkan peredarannya, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kalian dapat mengetahui perhitungan tahun, sinin, ya, wal hisab, dan waktu, baik itu waktu sholat ataupun waktu hari penanggalan. Saya kira tidak akan membahas itu. Kita akan coba membahas pada malam ini bersama-sama berkenaan dengan makna peristiwa hijrah. Berdasarkan tafsir-tafsir klasik yang disampaikan oleh para ulama atau riwayat-riwayat dalam sirah nabawiyah, ketika Rasulullah SAW hendak menyampaikan tentang ajakan untuk berhijrah kepada para sahabat pada waktu itu, yang akhirnya itu menjadi oleh Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, dijadikan momentum penanggalan tahun Islam. Sehingga ada ulama menghuraikan, mengapa tidak diawali penanggalannya itu dari kelahiran Rasulullah? Mengapa tidak diawali penanggalan kalender Hijriah itu atau tahun baru Islam itu dari mulai Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Itu pertanyaannya. Kenapa dari mulai hijrahnya beliau? Mari kita huraikan kenapa. Ya. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, kita akan berhijrah ke Yathrib pada waktu itu. Namanya Yathrib, belum Madinah namanya. Di antara para sahabat, mereka berbisik-bisik di belakang. Ada sahabat yang berbisik-bisik, oh kalau di Yathrib, kalau dagang untungnya gede. Ada sahabat yang masih bujang di Yathrib, kalau menikah ceweknya baik-baik, dan memang di Madinah itu baik, lebih lembut dibandingkan di Mekah, karakter juga. Rasul mendengar pembicaraan mereka di belakang itu, maka inilah menjadi asbabul wurudul hadis. Kemudian Rasul menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya hanyalah segala perbuatan itu bergantung pada niat. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya, tujuannya, motivasinya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Tapi hijrahnya tujuannya untuk duniawi, untuk berdagang saja, maka yusibuha, dia hanya akan mendapatkan keuntungan duniawi saja. Dan sebaliknya juga, barang siapa yang hijrahnya tujuannya hanya untuk mencari jodoh, dia hanya akan mendapatkan pasangan. Itu menjadi asbabul wurud. Tetapi yang lebih mengesankan dari apa yang Rasul sampaikan, di situ ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Pak Agus, di antara sahabat yang paling bahagia. Dia menangis kegirangan. Dia sangat bahagia ketika mendengar Rasulullah SAW mengajak kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Yathrib pada waktu itu. Saya tidak akan huraikan mengapa sebab hijrahnya. Karena ini kan bukan hijrah pertama. Yang pertama kan ke Thaif, tapi gagal.
Kita langsung ke intinya saja. Ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq sampai membeli dalam sebuah riwayat tafsir itu, membeli 2 ekor unta terbaik. Saking bahagianya ketika mendengar baginda Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat akan hijrah ke Yathrib. Abu Bakar membeli 2 ekor unta. Mungkin unta merah. Kalau unta merah sekarang itu katanya Ferrari lah. Harganya jauh lebih baik. Sehingga ada hadis mengatakan, barang siapa yang dengan lisannya menjadikan wasilah seseorang mendapat hidayah, itu jauh lebih baik daripada unta merah. Jadi kalau kita berdakwah, kita menasihati orang, dia menjadi baik, mendapat hidayah, itu jauh lebih baik dibandingkan memiliki unta merah. Itu dijadikan perbandingan Rasulullah SAW. Nah, Abu Bakar membeli 2 ekor unta. Ya Rasulullah, aku telah membeli 2 ekor unta ini, silahkan kau pakai 1, aku pakai 1. Karena dulu pakai unta. Tidak Abu Bakar, kata Rasulullah, aku akan membayarnya. Tidak perlu ya Rasulullah, pakai saja. Tidak Abu Bakar, aku tidak mau menggunakannya sebelum aku membayarnya. Ya Rasulullah, ini aku berikan. Sehingga kata para ulama, mengapa Rasulullah SAW menolak pada waktu itu? Ini ada hikmah, Pak. Pelajaran bagi kita. Ini ibrohnya bihususis sabab. Yang menjadi ibrohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi diperuntukkan, berlaku bagi kita semua. Al-ibroh bi'umumil lafzi la bihususis sabab. Ini berlaku bagi kita semua. Bukan hanya untuk Abu Bakar. Pelajarannya. Kata Rasulullah, kalau begitu silahkan ya Rasulullah. Kata para ulama, ahli tafsir, mengapa Rasulullah SAW menolak pemberian Abu Bakar? Padahal sebelumnya Rasulullah tidak pernah menolak pemberian sahabat sebagai hadiah. Bukan zakat. Atau sedekah dalam bahasa lainnya. Rasul tidak pernah menolak. Kalau Rasul suka, dia pakai. Kalaupun tidak suka pun, dia tetap terima, dia berikan lagi. Tapi waktu itu dia menolak Rasulullah. Apa hendak yang ingin disampaikan, diberikan pelajaran kepada para sahabat Rasulullah SAW? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hijrah dalam kondisi pada waktu itu secara makani, pindah tempat. Mereka meninggalkan keluarga di Mekah, mereka meninggalkan rumah, mereka meninggalkan kebun, mereka meninggalkan kendaraan. Tidak semua mereka bawa kan? Unta, kuda mungkin. Ini bukan perkara kecil. Ini menunjukkan perkara besar. Artinya apa? Rasul ingin mengajarkan kepada kita, kalau ingin meraih sesuatu yang besar, apapun bentuknya, ini pelajarannya, maka harus berani berjuang dan berkorban. Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabat bagaimana sebuah pengorbanan. Karena tidak ada perjuangan atau hasil yang gratis, tidak ada. Tidak ada hasil yang gratis. Semua harus dan mesti dilalui dengan perjuangan dan pengorbanan. Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabat hijrah secara makani pada waktu itu, tempat pindah dari Mekah ke Madinah, yang perjalanannya itu naik bis saja itu 550 km, Pak. 500 meter lebih. Karena dari Miqat Bir Ali Zulhulaifah ke Mekah itu kan 450 kilo. Sedangkan dari Miqat ke Masjid Nabawi itu kurang lebih 25 kilo. Jadi sekitar hampir 500 kilo. Ini luar biasa. 500 kilo lebih, kurang lebih. Mereka bukan naik bis. Ya, hari ini kereta cepat kan 2 jam saja, 1 jam 40 menit, 45. Bis kurang lebih 5 jam. Pakai unta, berapa hari itu mereka lakukan? Hingga itu bukan perkara mudah. Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabat, perjuangan harus senantiasa diiringi dengan pengorbanan. Berani berjuang, rela berkorban. Itu kita. Atau mungkin hari ini kita hijrahnya Pak Agus mungkin secara maknawi. Saya ingin hijrah Pak. Saya ingin menjadi orang baik. Ingin gaul dengan orang-orang baik. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kadang teman-teman kita yang masih belum baik itu mencemooh. Lah sabau surga ayo nama nah gitu kan ngarajan teh kata lewat surga kadinya cenah gitu. Itu tidak mudah Pak. Butuh perjuangan. Atau juga kita meninggalkan sesuatu hobi yang dilarang, misalkan, kemudian kita meninggalkan itu tidak mudah, tidak mudah. Mengubah
habit atau kebiasaan itu tidak mudah, sehingga butuh perjuangan. Dan Rasul telah mencontohkan itu. Rasul ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat, ketika kita ingin berubah, bagaimanapun caranya, Pak, berubah menjadi lebih baik, apapun bentuk perubahannya, ya mungkin bisa dari ekonomi, kan bisa saja. Ya mungkin juga bisa dari perilaku, ya, termasuk juga pendidikan, ya. Alhamdulillah kita regreg di Mukhlisin ini sudah banyak dokter, kita alhamdulillah senang kita, ya kan? Bahkan juga calon-calon guru besar, insya Allah guru-guru kita di Mukhlisin ini, ya. Tinggal hitung tahun lagi nanti menjadi profesor, insya Allah. Itu kan pengorbanan juga. Mereka tidak, guru-guru kita tidak mudah mendapatkan gelar itu dengan sekolah, dengan nyusun tesis, misalkan disertasi ataupun harus jurnal, itu tidak mudah. Apapun yang didapatkan itu dengan cara yang tidak dengan cara yang gratis atau dengan perjuangan. Itu makna hijrah yang pertama adalah pengorbanan. Jadi siapapun kita, apapun bentuknya, ingin berubah, ingin menjadi lebih baik dalam hal apapun, maka butuh pengorbanan. Seperti mana yang terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menawarkan 2 ekor unta, yang satu untuk Rasulullah. Rasul pada waktu itu tidak mau menerima dengan gratis, tapi Rasul mau menerima kalau diganti. Dan sahabat Abu Bakar sadar pada waktu itu tidak bisa memaksa. Ya Rasulullah, aku tidak bisa memaksamu, terserah engkau. Akhirnya Rasul menggantinya. Ini makna yang pertama, apa? Pengorbanan. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu di samping itu juga maknanya apa? Menunjukkan bahwa hijrah itu, ya, berpindah itu, mau berubah itu harus mengerahkan segala daya. Kalau istilah dalam usul fikih itu badlul wus'i, ya, mengerahkan segala upaya, ya, kekuatan, daya, tenaga, pikiran, ya, bahkan juga materi. Jauh lebih dari itu jiwa dan raga. Jadi nggak bisa cukup niat saja. Jadi nggak cukup hanya sekadar hoyong, saya mah hayang gitu, tapi tidak dilakukan. Kalau ada yang salah, jangan dirubah targetnya, tapi dirubah tekniknya, cara mendapatkannya. Kan gitu kata orang-orang motivasi, kan, atau motivator. Kalau kita mau mentarget sesuatu lalu gagal, jangan dirubah targetnya, tapi dirubah caranya. Kan begitu. Cara mendapatkannya bagaimana? Targetnya tetap gitu. Nah, itulah perjuangan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada para sahabat pada waktu itu secara khusus, tetapi ini maknanya umum, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW hendak berangkat ke Yathrib di malam hari pada waktu itu, sudah bersiap-siap dengan para sahabat. Dan Rasul tahu dibisikkan oleh malaikat Jibril di luar sana musuh-musuh Allah itu sudah menghadang dan siap untuk mempancung atau menumbak, ya, ataupun membunuh para sahabat dengan Rasulullah SAW. Rasul tahu. Kemudian Rasulullah SAW meminta keponakannya, pada itu masih muda, Pak, yaitu Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikan tempat tidurnya baginda Rasulullah SAW dengan tempat tidur yang sama, kasur yang sama, selimut yang sama. Pertanyaannya, apa yang digadaikan oleh Ali pada waktu itu kira-kira? Kan Rasul sudah diancam nyawanya, hendak dibunuh. Kemudian Ali disuruh menggantikan tempat tidur Rasul, yang orang kafir Quraisy akan menyangka 100% itu adalah baginda Rasulullah SAW. Berarti apa yang digadaikan oleh Ali? Nyawa, kata Pak Agus. Betul. Mengapa Ali begitu berani menggadaikan nyawanya? Itulah didikan Rasulullah SAW. Apa maknanya? Kata para ulama ahli tafsir, makna yang kedua adalah tentang makna hidup. Hidup apa kehidupan? Hidup. Sama kata para ahli, hidup dengan kehidupan beda, Pak. Kalau hidup itu bersatunya ruh dengan jasad itu hidup. Kalau berpisah berarti mati. Kalau kehidupan itu aktivitas. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu kehidupan, itu aktivitas kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Ketika itu Ali radhiyallahu anhu tidak menolak apa yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tidak menolak, tidak bergeming, tidak membantah, dia siap saja. Inilah dalam kata para ahli, dalam kehidupan kita ini, kita harus paham mana yang disebut arti hidup yang sejati, yang sebenarnya, dan hanya sekadar hidup secara medis. Mengapa? Sebab dalam Al-Quran Allah menggambarkan ada dua kategori manusia. Pertama, ada manusia secara medis bagus. Kan medis itu dikatakan hidup kalau masih ada nafas. Nadi berdenyut atau jantung berdenyut, napas ada, itu hidup secara medis. Dan sedangkan menurut Al-Quran, yang pertama, kata Al-Quran, ada orang secara medis sudah dianggap mati atau wafat, dia sudah tidak bernapas secara medis, tetapi di sisi Allah, menurut Allah, dia dianggap masih hidup. Kita bisa lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jadi ini secara medis sudah wafat, Pak. Sudah tidak bernyawa, sudah tidak bernafas. Ini tentang makna hidup. Kita harus paham. Ya, pelajaran yang kedua apa? Tentang makna hidup. Apa kata Allah? Wala tahsabannalladzina, jangan kau mengira, jangan kau menghitung, alladzina, orang-orang kutilu, yang terbunuh fisabilillah, di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah, dulu berjuangnya berperang, pasaklah. Sekarang jihad fisabilillahnya itu tidak hanya memikul senjata, memerangi hawa nafsu, ya kan? Datang ke masjid berjamaah itu jihad juga. Bagi bapak yang masih aktif menjemput rezeki, mencari nafkah, itu juga jihad. Ya kan begitu? Walladzina qutilu fi sabilillah wala tahsabannalladzina, jangan kau mengira orang-orang qutilu yang terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah. Bukan di jalan tamrin, itu kan dulu jihad di jalan Allah, sampai jalan tamrin tuh bom bunuh diri itu bunuh diri. Teranjur nama tanda jihad di jalan Allah fisabilillah, padahal di jalan tamrin seperti itu ya. Amwata, kata Allah, jangan kau mengira mereka itu sudah wafat. Ya, ini guru-guru kita mengajar, menyampaikan ilmu itu jihad fisabilillah sama. Ketika mereka wafat dalam kondisi itu, maka kata Allah, jangan kau mengira mereka mati atau mereka wafat, tetapi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi atau bahkan mereka hidup dan tetap diberikan rezeki di sisi Allah. Pak, 2013 yang lalu, 10 tahun yang lalu, pernah terjadi banjir di Uhud. Kan biasa siklusnya 10 tahun sekali, Pak Gus. Hujan gede itu di daerah Arab Saudi itu. Biasanya 10 tahun sekali siklusnya itu. Atau sampai 15 tahun sekali. Itu pernah terjadi banjir besar, air turun dari Jabal Uhud, kemudian menggerus dan tanahnya terlelet, Pak Sakwa, pasirnya, muncul di situ ada Hamzah, kemudian Umair, sahabat Rasulullah SAW. Bapak bisa lihat ada di video-video juga, dan saya disampaikan informasi ini juga waktu di sana itu. Masya Allah, tabarakallah. Padahal sudah hampir 14 abad yang lalu atau 14 abad yang lalu, utuh Pak Aris. Itu darah masih segar, seperti darah ketika pada waktu itu, masih utuh. Saya disampaikan informasinya pada waktu itu di sana. Saya tidak mengalami, tidak melihat. Kan 2013 sudah lama itu kan. Itu masih utuh. Menunjukkan, atau juga guru-guru kita yang di Ma'la, di pemakaman Ma'la itu tidak sembarangan bisa dimakam di situ, sehingga per setiap sekian tahun digali, dipindahkan kecuali yang utuh. Dan guru-guru kita, Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk Mbah Mun, itu nggak dipindahkan sampai sekarang, masih ada. Mereka tidak berperang pakai senjata, mereka seorang alim, seorang ulama, seorang guru-guru kita. Mereka masih utuh. Sehingga orang sana bilang, kalau tidak utuh itu dipindahkan, Pak. Karena Ma'la itu kan
pemakaman yang paling awal yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Itu di Ma'la itu. Kalau dari Masjidil Haram sekitar 1 kilo lah lebih dari arah Marwah ke sana ke belakang. Itu pemakaman Ma'la masih utuh. Digali mau dipindahkan masih utuh. Dan saya tanya juga yang di Baki juga sama. Itu kan digali per setiap berapa bulan? 7 bulan. Kecuali yang masih utuh. Ini bukti, Pak. Bukti. Balhum yurzakun. Mereka di sisi Allah diberikan rizki. Berarti secara medis dikatakan mereka sudah mati atau wafat, tidak bernapas, tetapi di sisi Allah dalam pandangan Al-Quran masih hidup. Sebaliknya ada Al-Quran pun menyebutkan secara medis dia masih berjalan, masih hidup, masih bernapas, atau mungkin dia ototnya kekar, dia masih bisa berlari, masih bisa bekerja secara medis, masih hidup. Tetapi Al-Quran memandangnya dia seperti orang yang sudah mati. Lihat, surah Fatir ayat 22. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Tidaklah sama yang hidup dan yang mati. Innallaha yusmi'u may yasha, ya kan? Wa ma anta bimusma'im man fil kubur. Kalimah man fil kubur. Allah mengumpamakan, dan engkau wahai Muhammad Rasulullah SAW tidak akan mampu memperdengarkan nasihat wahyu, diumpamakan man fil kubur seperti orang yang sudah mati. Tapi ini bukan kepada mayit. Kitab ayat ini. Ini Allah sampaikan kepada Rasulullah sebagai perumpamaan kepada orang-orang kafir. Atau dalam surah Al-Baqarah juga di ayat di awal-awal kan begitu kan? Khatamallahu ala qulubihim kan? Allah menutup hatinya, wa ala samihim pendengarannya. Dia hidup, tapi seakan-akan matanya buta, telinganya tuli, hatinya tidak merasa. Kan begitu? Atau dalam ayat yang lain kan, Pak Ustaz Dasya sering menyampaikan, balhum adol kan, hum kal an'am balhum adol. Jadi kita tinggal memilih, Pak. Ini pelajaran yang kedua tentang mana hidup. Kenapa Ali radhiyallahu an begitu berani mau menggantikan tempat tidur Rasulullah? Dia dididik oleh Rasulullah SAW tentang makna hidup. Nah, kita sekarang ambil pelajaran ini. Apa makna hidup yang sebenarnya? Apakah sekadar makan, sekadar bisa makan, sekedar hanya bisa berjalan? Tentu tidak demikian. Maksudnya apa? Hidup ini harus berkesinambungan antara dunia dan akhirat. Artinya, hidup di dunia bahagia, hidup di akhirat bahagia, berkesinambungan. Jangan hanya terputus kesejahteraan, melimpahnya harta atau ketenaran itu hanya di dunia saja. Harus berkesinambungan, duniawi dan ukhrawi atau akhirat, dunia dan akhirat. Karena kita akan menuju apa? Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu engkau akan kembali. Surah Al-A'la kan begitu. Inna ila rabbika ruj'a. Jadi harus berkesinambungan. Makanya Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Meskipun kata para ahli tafsir, seadanya doa itu sampai di situ sudah cukup. Tidak menambahkan waqina adzabannar pun sudah cukup. Kenapa? Kalau fil akhirati hasanah itu berarti menunjukkan dijauhkan dari siksa neraka. Tapi Allah mengajarkan doa itu luar biasa. Waqina adzabannar. Lengkap disebut oleh kita doa sapu jagat. Makanya Rasulullah kalau berdoa tidak meninggalkan doa itu. Hadirin yang dirahmati Allah, pelajaran kedua adalah tentang memahami makna hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada sahabatnya sekaligus keponakannya Ali radhiyallahu anhu. Kita paham dan kita harus memahami makna hidup yang sebenarnya apa. Maka jawabannya apa? Hidup harus berkesinambungan antara dunia dan akhirat. Karena kita tidak hanya di dunia saja. Apapun yang kita miliki, punya ilmu, gunakan ilmu dengan kebaikan. Punya harta untuk kebaikan, punya tenaga untuk kebaikan. Semua nggak ada yang sempurna kan? Nggak ada yang semua sempurna lengkap. Enggak. Apa yang kita miliki kita gunakan kebaikan-kebaikan itu. Karena kita ingin berkesinambungan kebaikan yang kita dapatkan di dunia nanti sampai akhirat. Itu tentang mana itu. Yang terakhir, yang ketiga,
ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berangkat menuju Yathrib, dalam perjalanan beliau dikejar oleh orang kafir Quraisy, lalu bersembunyi. Dan itu cerdas, Pak. Rasulullah cerdas. Dalam sebuah sejarah atau dalam kitab-kitab sirah, sebetulnya yang digunakan oleh baginda Rasulullah dengan para sahabat dari Mekah ke Yathrib itu bukan jalan yang biasa digunakan oleh para pedagang. Jadi kalau Bapak tahu Jabal Thur ya, atau Guha Thur itu sebetulnya melenceng, Pak, jauh dari arah yang biasa digunakan oleh para pedagang pergi ke Yathrib. Berarti Rasul sudah berpolitik pada waktu itu, menggunakan siasat bagaimana mengelabui orang-orang kafir supaya tidak mengejar Rasulullah. Jadi pakai jalan yang lain, Pak. Lalu naik ke satu bukit yang tinggi, ya, tinggi banget, Pak. Itu naiknya bisa 1,5 jam. Turunnya cukup 5 menit, Pak Her. Lompat, gitu. Dan bersembunyi di Jabal Thur, ya, atau di Guha Thur itu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Di situ, Bapak yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ini pelajaran ketiga yang terakhir. Saya ambil 3 saja. Abu Bakar As-Siddiq terlihat oleh baginda Rasulullah SAW ketakutan. Sebab itu dalamnya kurang lebih hanya 1 meter. Dan di hadapan pintu guha itu nampak orang kafir Suroko atau kafir Quraisy sedang menghunus pedang. Katingali pedang na awing-awingan, Pak. Rasul melihat Abu Bakar di situ nampak bersedih dan khawatir. Maka Rasul menenangkan Abu Bakar. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la takhaf, jangan kau takut, jangan khawatir. Wala tahzan, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Rasul menguatkan Abu Bakar. Abu Bakar, jangan takut, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya manusiawi, Pak, takut, Pak. Manusiawi, itu sisi manusia biasa, lazim. Oh, di hadapan sudah membawa pedang, Abu Bakar takut Nabi atau baginda Rasulullah SAW terbunuh. Takut. Kemudian terjadi 1,5 tahun kemudian setelah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq sampai di Yathrib, atau para sahabat sudah hijrah sampai ke Yathrib, yang akhirnya menjadi Madinatul Nabi atau Madinatul Munawwarah. Hari ini menjadi Madinah nama kotanya, dulu Yathrib namanya. 1,5 tahun kemudian terjadi perang Badar, Pak. Dan yang nampak khawatir itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kondisi 2 orang yang sama dalam kondisi yang berbeda dan peristiwa yang berbeda, tapi dilakukan atau terjadi pada 2 orang yang sama. Rasulullah nampak khawatir di hadapan para sahabat. Justru Abu Bakar yang menenangkan, ya Rasulullah, jangan takut, jangan khawatir. Seakan-akan mengingatkan kembali peristiwa ketika di Jabal Thur. Innallaha ma'ana. Apa maknanya, Pak? Ini dikaji oleh para ulama di tafsir. Pelajaran yang ketiga adalah tentang tawakal dan usaha. Itu pelajarannya. Mengapa ketika di Jabal Thur Rasul tidak sedikit pun gentar, tidak sedikit pun takut dan khawatir? Mengapa? Sebab di situ Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat atau kepada Abu Bakar, ingin mengajarkan kepada kita, ada kalanya kita maksimalkan tawakalnya saja. Mengapa? Sebab ayat perintah untuk hijrah itu tidak diberikan waktu yang lama. Rasul tidak diberikan kesempatan yang lama. Ayat itu turun, perintah Allah turun untuk hijrah. Dari situ Rasul langsung menyampaikan kepada para sahabat. Jadi tidak ada persiapan. Yang ada hanya tawakal saja. Seperti ada orang-orang muda, kan anak muda. Aduh, kunaon can kawin. Usaha gitu orang cenah gaji leutik kene. Takut miskin. Padahal kan dijawab ke Allah dalam Al-Quran. Jangan takut miskin, kan. Yughnihimullahu min fadlih. Jika kamu fakir. Jadi ada kalanya juga tawakal saja. Selama apa yang dilakukan itu perintah Allah. Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabat, kepada kita. Ada kalanya cukup tawakal pada waktu itu. Mengapa ketika berperang, hendak berperang Badar, Rasul khawatir? Karena di situ ada kaitannya dengan usaha. Dengan ikhtiar. Mengapa? Sebab Rasul jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum biquwwah. Hendaklah kalian mempersiapkan dengan sekuat tenaga.
Rasul khawatir para sahabatnya tidak maksimal dalam persiapan berperang. Jadi dalam urusan itu Pak tidak cukup tawakal saja. Nah, itu untuk ikhtiar, untuk usaha. Misalkan, untuk berobat atau tidak mencari nafkah, misalkan, tawakal ya misalkan. Ke mana-mana, misalkan. Atau kita pun tidak cukup dengan hanya sholat melawan meriam, kan tidak bisa. Atau zikir hanya melawan. Kalaupun terjadi itu kan khawarikul adah terjadinya di luar nalar. Kalau kepada para nabi disebut mukjizat. Dan itu tidak menjadi ukuran kepastian bagi kita. Sehingga Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabat yang terakhir ini adalah untuk tawakal dan usaha. Jadi dua-duanya ibadah. Tawakal adalah ibadah, usaha pun ibadah. Saya kira itu saja 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Oleh karena itu, mengapa Umar bin Khattab menetapkan penanggalan tahun Islam atau tahun Qamariyah ini dengan diawali dari permulaan Rasulullah SAW hijrah. Mengapa? Jawabannya adalah karena itu adalah peristiwa yang sangat agung, bukan hanya agung sekadar peristiwanya, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Mengapa tidak diawali dari sejak Rasul lahir? Rasul lahir agung, tetapi tidak terjadi apa-apa yang mengubah tataran dunia atau mengubah tataran Islam. Kan baru lahir. Atau mungkin ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu di usia 40-an. Tidak dari situ penanggalan hijrah itu. Mengapa? Karena itu baru permulaan. Islam belum ada apa-apanya. Tapi Umar bin Khattab menetapkan penanggalan tahun Islam itu dari mulai Rasul hijrah. Maka kita sebutlah tahun hijriah. Saya kira itu barangkali jawabannya. Sedikit, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, menambah wawasan bagi kita. Nanti setelah sholat isya, kita pun ada istighosah nanti membaca doa bersama. Sebelumnya dari saya sekian saja. Nanti kembalikan ke MC untuk doa dan sebagainya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atau ada kehilapan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Hidayat yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan tahun baru Islam, terkait dengan hijrahnya Rasulullah. Intinya bahwa dengan pergantian tahun baru Islam ini, bagaimana kita bisa hijrah secara maknawi, bagaimana kita hijrah dengan berbagai kantor, bagaimana kita hijrah dari kegelapan menurut cahaya Allah, bagaimana kita bisa hijrah dengan jahli dan ilmi, dari kebodohan menuju ilmu Allah. Dan sebab itu mudah-mudahan ke depan Allah berikan kemauan, Allah berikan kemampuan untuk sama-sama kita memakmurkan masjid ini untuk menambah wawasan kita melalui kajian yang sudah kami jalankan. Dengan segala hormat menutup sesi pertama kepada Bapak yang terhormat, kepada Bapak Ustadz Dr. Hani Hasan Basri untuk menutup sesi pertama ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz juga mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan di tahun 2000, di tahun 1443 ini, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesusahan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ustadz Hasan Basri, kami persilakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengakhiri tausiah dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1443. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi bisa menjadi pencerahan bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita di tahun 1445 Hijriah yang awali dari malam hari.
semoga Allah juga mengampuni segala kehilafan, kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan pada masa lalu, dan berikan kekuatan untuk memiliki kebaikan dan menambah amal kebaikan di masa-masa yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallallahu ta'ala wa sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim ma'azimi sultan. Allahumma ighfir lana ma taqaddama min dhunubina wa ma ta'akhkhara wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa mu'allimina wa ikhwanina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka min al-khayri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin. Allahumma ya Allah, kami mohon kebaikan padamu dalam seluruh bentuk kebaikan, baik yang dipercepat maupun yang ditunda, baik yang telah kami ketahui maupun yang belum kami ketahui. Allahumma ya Allah, kami mohon perlindungan dari keburukan, seluruh bentuk keburukan, baik yang dipercepat maupun yang ditunda, baik yang telah kami ketahui maupun yang belum kami ketahui. Kami mohon kepada Engkau ya Allah akan surga-Mu, dan perbuatan apapun yang disebutkan kami kepadanya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pikirannya. Ya Allah, kami mohon perlindungan padamu dari neraka dan sesuatu yang bisa mendekatkan kami kepadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina. Allahumma rabbi tammim lana min khairi a'malana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nas'aluka al-ijabata al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih yang terhormat Bapak Ustaz Hasan Yasir Age yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang dipimpin oleh beliau dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak yang saya hormati, insyaallah setelah salat berjamaah ada satu agenda lagi, yaitu istighosah. Insyaallah akan dipimpin yang terhormat oleh Bapak Ustaz Dr. Haji Nasir Saifudi dengan Bapak Ustaz Anwar Hadi. Terima kasih untuk sementara sekian terlebih dahulu. Hidayah. Assalamualaikum.